Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke standar 8 dari aplikasi akreditasi PAUD ini. Kita klik menu, kemudian kita ke standar 8. Nah, di standar 8 ini ada 811, 821, 831, hanya ada 3. Nah, kemudian di 811 ini sudah siap dijadikan file PDF, ataupun kalau dalam bukti fisik tinggal di print saja ya. Sudah siap yang ini. Nah, yang jadi pelatihan adalah di 821. Nah, di 821 itu yang diminta adalah penilaian harian, kemudian penilaian mingguan, rekap mingguan, bulanan, hingga rekap semester. Nah, cara untuk membuat penilaian harian rapot ya, baik dari nanti anekdot atau apa, kita isi dahulu di sini ya, adalah datanya, kemudian ya di sini pemilihannya adalah di sini lihat ya, apakah lembaga ibu itu TKA atau KB atau RA. Nah, kalau satu ya, kita klik sini satu, maka di sini adalah TKA. Kalau kita klik sini 2, maka dia TKB ya. Kalau kita klik 3 ya, ini adalah KB1 atau kelompok KB umur 3 sampai 4 tahun. Kemudian kalau yang 4 itu adalah KB umur 3 sampai 4 tahun. Yang satu tadi salah, 2 sampai 3 tahun. Yang KBM2 ini 3 sampai 4 tahun ya. Kemudian ada RAA, kemudian ada RAB 6 ya. Jadi pemilihannya ini sangat penting di bagian sini. Nah, setelah mengisi dan memilih data umum ini ya, maka selanjutnya kita akan coba mengisi yang lainnya. Ya, kita coba pemilihannya adalah ya, TKA. Nah, TKA ya, kita pilihkan TKA. Ini kita kembali ke menu, kemudian isikan data siswanya ya. Data siswanya ini tinggal copy paste saja ya, yang belum. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita setelah itu ya, data siswanya, data fotonya ya, silakan isikan. Yang namanya sudah ada, tinggal masukkan ini ya. Nah, caranya bisa dengan klik insert ya, insert picture, kemudian cari fotonya, kemudian kecilkan ya, jangan melebihi kotak yang ini ya, jangan melebihi kotak yang ini. Oke, lalu kalau ini mau mencetak data siswanya, tinggal cetak saja ya. Kemudian tinggi berat badan siswa ini isikan ya, isikan usianya juga tinggal copy paste dari data siswa saja. Nah, kemudian setelah itu kita isikan penilaian siswanya. Nah, di penilaian siswa ini ada penilaian harian. Nah, di sini ya ada seperti ini. Nah, cara mengisinya adalah kode 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah untuk yang ini ya. Ini 6 isiannya. Ini kode untuk 6, 2 Pismor, 3 kognitif, 4 bahasa, 5 sosum, 6 seni ya. Nah, kemudian ini kan bulan Juli. Nah, diisikan tanggalnya di sini. Ya, tanggal berapa ya.
gitu. Nah, kemudian cara pengisian kotak-kotak yang putih ini ya diisi dengan kalau 1 itu BM, 2 MM, BSH dan BSB. Sama seperti itu ya. Ya, seperti biasanya, hanya kodenya kita ganti dengan 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita isinya angka ya. Supaya nanti ketika kita mengisi misalkan ini misalkan 3 ya. Kemudian ini 3 juga. Ya. Kemudian 3 semua. Kalau misalkan 3 semua, kita tarik aja sini. Ya. Maka dia rata-ratanya langsung muncul ya sendiri. Nanti setelah kita mengisi ini, nah secara otomatis di bagian rekap mingguan, nah ini rekap mingguan bulan Juli, dia siapa langsung sudah ada ya, seperti itu, langsung mengisi. Jadi nggak usah lagi kita mengisi di rekap mingguan, tapi langsung otomatis. Nah, setelah mengisi, kemudian nanti di rekap bulanan juga sama ya. Udah langsung otomatis. Nah, kemudian diisi adalah foto perkembangan siswa. Nah, di sini di semester 1 ya, ketika nilai moral agama misalkan apa sedang sholat atau sedang berwudu. Nah, ini kan fotonya. Nah, ya. Kemudian fisik motorik, taruhkan fotonya ya, kognitif ya. Jadi caranya sama seperti insert, kemudian picture, kemudian cari fotonya, letakkan di sini, jangan melebihi kotak yang ini. Ya, seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ada deskripsi khusus. Nah, deskripsi khusus ini ketika anak-anak kita antara satu dengan lainnya itu kan berbeda-beda, maka kita berikan deskripsi khusus masing-masing. Misalkan si Ade ini seperti ini, kemudian fisik motoriknya ini, nah ya, saya ketik manual di sini. Oke. Setelah itu baru ini rekap semesternya udah langsung otomatis ya. Nah, baru kita masuk ke bagian 8. Jadi sebentar. Cara ininya ya, menjadikan file PDF-nya ya. Ini kan ada menu seperti ini ya. Nah, jadi ketika mau menjadikan file PDF, kita blok dulu. Nah, sebanyak siswa yang kita ini kan, kalau ini 40 seperti ini. Kemudian di bagian page layout ya, kemudian ada set print area ya, set print area. Nah, ini adalah penilaian harian. Nah, maka kita jadikan sini ya file, di sini file, salah ya, jadi save as ya. Nah, kemudian kita cari file yang file syspenanya yang kita akan jadikan satu gitu ya. Misalkan di sini saya sudah ada ini ya. Nah, ini ada syspena. Salah, kan itu. Nah, ini ya, ini. Nah, kemudian kita ini kemudian kita cari filenya, file syspena. Nah, ini ya. Nah, kemudian kita berikan nama di sini ya, 8.1
titik 2 salah 82.1 untuk penilaian harian. Penilaian harian. Nah, kemudian save as-nya adalah PDF ya. Kemudian kita save. Nah, oke. Nah, itu yang minggu pertama. Nah, kalau yang minggu kedua, kita tinggal blok saja dulu ya yang ininya. Ya, klik begini dari atas nih. Ini. Kemudian klik kanan ya. Kita hide. Ya, kita hide jadi minggu kedua. Nah, setelah minggu pertamanya di hide, kemudian kita blok lagi ya, ini sampai ini, kemudian di sini baik layout kita set print area ya, jadi dia nanti print areanya untuk yang di minggu kedua, kemudian save as lagi ya, gitu ya. Kemudian jadi nanti akan menyusun ya, seperti itu. Oke ya. Setelah itu kita coba kembali ke 83.1 ya. 83.1 itu ya, yang tadi penilaian penilaian harian itu berlaku juga nanti setelah harian adalah rekap mingguan gitu ya. Rekap mingguan ini ya, caranya ini kan karena panjang ya, ini kan panjang tuh ya. Nah, seperti ini. Nah, nanti ya ini dijadikan ini dulu ya, ini. Nah, ini kan terpotong. Nah, ini layoutnya. Baik layoutnya ini dijadikan orientationnya landscape ya, landscape. Kemudian papernya bisa jadikan A4, jadikan A4 papernya ya. Nah, baru setelah jadi papernya A4, baru kita blok seperti tadi, kemudian jadikan back layoutnya, kemudian set print area ya. Jadi sama caranya, kemudian kita save as ya. Kemudian setelah itu baru dijadikan file PDF. Oke, gitu ya Bu ya. Sama caranya seperti ya yang pertama, hanya berbeda di landscape-nya saja. Oke. Nah, kita kembali ke selanjutnya, yaitu 83.1 ya. Bentar Bu, ini agak lambat ini ya. Laptopnya nih. Ya. Oke. Nah, kemudian setelah itu ya, kita ke 83.1 yaitu pelaporan ya. Di 83.1 ini adalah lapor, yaitu raport dan ijazah. Nah, kita pilih kalau ini untuk covernya ya, covernya kita tinggal print saja sesuai dengan urutan namanya ya. Ini kita klik aja sini, ini 2 3, nah gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk raportnya sendiri ya, ijazah
ya. Kalau ini ijazah, kalau yang belum ada ijazahnya bisa menggunakan ini, tapi kalau yang sudah ada ijazahnya tersendiri silakan pakai yang sudah berjalan tetapi langsung dipoto ya. Oke, nah kemudian dijadikan file PDF. Nah kemudian kita pilih untuk yang rapotnya itu, yang untuk di Sispena ini kita klik misalkan rapot ya, rapot TKA. Nah ini, nah setelah jadi kemudian apa namanya, ini kita blok saja, ini blok sampai terus ke bawah ya. Nah sampai di sini. Nah kemudian baik layout, kemudian set print area. Nah setelah ini baru kita file, kemudian save as ya, save as. Nah kemudian cari filenya, apa namanya, foldernya ya. Ini foldernya kita cari tadi di folder Sispena ya, harus di Sispena. Nah ini ya, kemudian kita klik 2 kali. Nah kemudian kita kasih nama, ini adalah rapot ya, rapot semester berapa, semester 1 tahun 2020 gitu ya. Nah kemudian atas namanya siapa gitu ya, misalkan namanya Ade. Nah kemudian ininya dijadikan PDF ya. Nah nanti akan ada di sini, tetapi di sininya sebelumnya itu kita kasihkan 8.3.1 titik strip 1 ya, baru titik. Nah jadi akan nanti ada dua antara rapot dan ijazah. Jadi ini rapot yang pertama, yang ijazah yang kedua ya. Nah kemudian setelah dijadikan begini kita save. Oke, jadi sudah tersimpan menjadi file PDF, tinggal nanti di-upload di Sispenanya. Jadi seperti itu Bu ya, sangat mudah sekali. Kita lihat di sini sudah ada ya. Tinggal nanti di bagian Sispena kita klik, kemudian upload file rapot dan ijazah. Oke, begitu ya Ibu-ibu sekalian. Jadi sudah selesai untuk yang nomor 8, yaitu 8 standar akreditasi. Semoga apa yang saya share ini semoga bermanfaat dan memberikan kemudahan kepada ibu-ibu sekalian dalam melaksanakan atau mempersiapkan akreditasi. Semoga nanti hasilnya lebih baik. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.